Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Yunus. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi di abad 21. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari komunikasi. Nah, komunikasi ini dari bahasa Latinnya yaitu komunis atau yang artinya bersama. Nah, kita ambil dari pengertian dari salah satu para ahli, yaitu Sudirman, yang mengartikan bahwa istilah komunikasi yang berasal dari perkataan communicare yang berarti berpartisipasi, memberitahu, menjadi milik bersama. Nah, secara konseptual, komunikasi sendiri sudah mengandung pengertian menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran, dan nilai-nilai yang dimaksud menggugah partisipasi, mempermudah untuk memberitahukan kepada teman, keluarga, dan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, sebagai seorang calon guru, penting mempertimbangkan dalam memilih strategi mengajar. Guru harus bisa menyampaikan pesan kepada berbagai siswa yang berbeda karakter dengan menggunakan kombinasi media seperti lisan, tertulis, drama, dan masih banyak metode-metode lainnya. Nah, untuk memperlancar komunikasi tersebut, kita mempunyai tata cara untuk berkomunikasi. Yang pertama adalah melihat lawan bicara kita, menatap mata ataupun kening lawan bicaranya. Yang kedua, suara terdengar jelas. Percakapan harus memperhatikan keras atau tidak suara tersebut. Yang ketiga, yaitu ekspresi wajah yang menyenangkan. Ekspresi wajah merupakan gambaran dari hati seseorang. Yang keempat, tata bahasa yang baik. Kita harus menyesuaikan penggunaan bahasa dengan lawan bicara kita. Yang kelima adalah pembicaraan mudah dimengerti, singkat, padat, dan jelas. Pemilihan tata bahasa yang baik dan kata-kata yang mudah dimengerti. Komunikasi ini ada dua jenis dari komunikasi, yaitu jenis verbal dan non-verbal. Kita masuk pada jenis verbal dulu. Jadi ada beberapa aspek yang tercakup di dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah vocabulary atau pembendaharaan kata. Komunikasi tidak akan efektif jika pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, pembendaharaan kata ini adalah hal yang penting dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah kecepatan berbicara. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik dan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang ketiga, intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Keempat adalah humor. Menurut pendapat Dahar, memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Nah, yang kelima yaitu singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat pada pokok permasalahan sehingga lebih mudah dimengerti. Yang keenam yaitu timing, waktu yang tepat. Hal kritis yang perlu diperhatikan karena komunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Itu adalah yang menjadi aspek-aspek dalam komunikasi verbal. Nah, kita masuk pada komunikasi non verbal. Apa saja sih yang dicakup dalam
komunikasi nonverbal ini, yang pertama adalah ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Yang kedua, kontak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya. Yang selanjutnya yaitu sentuhan. Dalam bentuk komunikasi verbal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan dari pada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat adalah postur dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Yang kelima yaitu sound atau suara. Menarik rintihan, menarik napas, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan seseorang dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Nah, yang keenam yaitu gerak isyarat yang dapat dipertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti mengetuk-ngetuk kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres tersebut. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi. Saya Amna Yunus, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.